Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mau berbagi tentang firman yang membersihkan hidup kita. Jika kita punya anak yang masih kecil yang sedang bermain di sebuah kubangan lumpur seperti itu, karena dia seru bermain dengan teman-temannya, dia terjerembab masuk ke dalam lumpur yang lebih dalam sehingga seluruh tubuhnya terbenam menjadi sangat kotor. Kita sebagai orang tua pasti dengan segera, dengan cekatan kita akan tolong anak kita keluarkan dari lumpur yang kotor, bau dan menjijikan itu. Setelah diangkat anak itu keluar dari lumpur, kita pasti membersihkannya. Kita mandikan yang bersih, kita keramas yang bersih. Lalu lihat semua telinganya kemasukan lumpur, kita bersihkan dengan baik. Atau kita bawa ke dokter THT untuk membersihkan telinganya dari lumpur. Kukunya penuh dengan lumpur, kita bersihkan, kita potong kukunya, kita bersihkan total. Kita kembali pakaikan pakaian yang bersih kepada dia, dan anak ini menjadi bersih dan wangi lagi. Setelah itu, besok-besok dia tidak main di lumpur lagi, dia tidak bermain di kubangan lumpur yang kotor lagi, tapi dia pasti bermain dengan teman-teman, main sepeda, pergi sekolah, olahraga. Anak itu akan jadi kotor lagi nggak Bapak Ibu? Berkeringat, kena polusi udara yang kotor, anak itu kembali akan jadi kotor dan bau lagi. Pasti anak ini akan mandi lagi. Mandi sehari minimal sekali atau ada yang mandi 2 kali supaya anaknya bersih, tubuh jasmani kita bersih dan kita menjadi sehat karena jasmani kita bersih. Dan sama juga dengan tadi, setelah kita dibersihkan dari lumpur yang kotor, sekalipun anak kita tidak bermain di lumpur yang kotor lagi, beraktivitas sehari-hari, kesehari-hariannya, anak kita akan jadi kotor lagi dan harus mandi lagi. Firman Tuhan di Roma 3 ayat 23-24 secara ringkas saya bilang gini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan gratis oleh penebusan Kristus Yesus. Tanpa penebusan Yesus tidak ada satu manusia pun yang luput dari hukuman dosa. Karena semua manusia sudah berdosa. Kalau Roma 5 ayat 9 secara ringkas saya katakan begini. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita dibersihkan, kita dibenarkan, kita dijadikan benar oleh Tuhan Yesus karena penebusannya, karena kasihnya kepada kita, karena cinta Tuhan kepada kita. Kita dibenarkan, dibersihkan, total, luput, lepas, bebas dari hukuman dosa karena karya Yesus. Setelah itu, setelah kita menjadi orang yang diselamatkan, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tidak membawa diri kita kepada dosa. Tetapi karena kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa ini, kita masih bisa melakukan dosa. Kita marah, ngamuk sama orang, kita mungkin serempet mobil orang, dan banyak dosa yang masih bisa kita kerjakan. Sehingga kita butuh dikuduskan, disucikan. Seperti anak kita tadi yang setiap hari masih harus mandi 1 kali atau 2 kali, sekalipun dia tidak bermain di lumpur yang kotor dan bau itu. Tapi dia harus mandi, membersihkan dirinya supaya jasmaninya bersih. Dia sehat jasmaninya karena bersih. Demikian juga kita. Cara kita membersihkan hidup kita dari dosa yang setiap hari masih bisa kita lakukan adalah dengan melakukan firman. Yohanes 15 ayat 3 bilang begini, kamu memang sudah bersih
Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan berkuasa membersihkan hidup kita dari kotoran, dari kenajisan, dosa yang masih bisa kita kerjakan di aktivitas kita sehari-hari, Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 26 sampai 27 bilang begini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari itu membersihkan hidup kita. Baptisan air yang pernah kita terima, yang kita pernah lakukan, itu menyucikan kita oleh karya penebusan Yesus. Keseharian kita harus membersihkan diri kita, rohani kita, dengan melakukan firman, supaya rohani yang bersih kita dapati, rohani kita pun sehat, bertumbuh dengan baik. Roma 2 ayat 13 bilang begini, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi bukan orang yang tahu firman yang dibenarkan dibersihkan rohaninya, tetapi yang melakukan firman. Bukan orang yang hanya sekedar melihat kamar mandi, melihat air mandi di bak atau di shower yang bisa membersihkan tubuhnya dari kotoran. Tetapi orang yang memberi diri masuk kamar mandi dan mulai mengerjakannya, mandi dengan baik, mandi dengan bersih. Itu yang membersihkan jasmaninya. Demikian juga bukan yang jago firman yang membersihkan rohani kita dari dosa, tetapi yang melakukan firman, orang-orang yang seperti itu yang dibersihkan dari dosa sehari ke sehari, sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Tetap setia, tetap semangat, baca firman, renungkan firman, lakukan firman dengan taat dan tepat. God bless you all.